Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sari Ayulandari dalam mata kuliah kendali multivariabel pertemuan ke-11. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang metode peletakan akar-akar canonic controller. Ya, pokok bahasan untuk pertemuan ke-11 ini ada dua, yaitu yang pertama kita akan membahas tentang open loop terlebih dahulu, yaitu tanpa umpan balik. Untuk berikutnya kita akan membahas tentang closed loop atau disebut dengan umpan balik. Kita masuk ke open loop. Pada dasarnya sistem open loop itu kita bisa mendapatkan persamaan X aksen itu sama dengan AX plus BU dan Y T itu sama dengan CX plus DU seharusnya ya. Tapi biasanya DU-nya nggak ada. Nah, untuk multivariabel biasanya yang paling sederhana itu adalah yang seperti ini. Nah, dalam bentuk closed loop-nya, sebenarnya ini kan open loop ya, tapi bisa nggak dibuat dalam bentuk closed loop? Nah, biasanya itu dibuat dalam bentuk closed loop, walaupun dia itu masih open loop. Seperti itu. Lalu bagaimana bentuk closed loop-nya yang betul gitu ya? Untuk bentuk closed loop-nya sebenarnya kita sudah membahas di pertemuan ke berapa ya? Saya lupa, 7 kalau nggak salah. Itu sudah ada bagaimana bentuk closed loop tapi yang menggunakan nilai K-nya. Jadi inti dari closed loop itu sebenarnya ada K. K itu ada amplify-nya. Jadi ada penguatan. Kalau nggak ada K-nya berarti dia open loop. Nah, sekarang kita lihat. Kalau misal apa sih perbedaan antara yang open loop dengan yang closed loop? Kalau yang open loop dengan closed loop bedanya adalah di X aksen, di mana X aksen itu adalah A dikurangi BK dikalikan dengan X ditambah dengan BW. Nah, BK ini yang menjadi sesuatu pembedanya. Nah, A min BK ini itu kalau dirumuskan menggunakan ini gitu ya, menggunakan kanonik itu ini adalah A-nya dikurangi adalah ini adalah B-nya. Nah, A-nya jadi yang seperti ini adalah A-nya. Misal, oke, kita masuk ke contoh soal. Misal nih, kita mempunyai sebuah persamaan fungsi persamaan transfer function 1 per S pangkat 3 ditambah 4S kuadrat plus S min 6. Lalu kita mempunyai persamaan atau kita mempunyai nilai K. K, misalnya gini lah, teman-teman sudah mendapatkan fungsi transfer dari sistem yang kalian buat gitu, atau alat yang kalian buat, device yang kalian buat. Setelah mendapatkan fungsi transfer tersebut, otomatis kalian akan mendapatkan rumus, ya enggak? Iya, oke. Nah, setelah mendapatkan rumus, kalian akan memasukkan si rumus tersebut dalam persamaan PID. Ya, mudahnya seperti itu. Kalau misalnya nilai K-nya itu kalian sudah tahu, yaitu yang di PID itu 2, misalnya min 6 dan 3, lalu bagaimana untuk membentuk state space? Apakah masih sama dengan open loop? Otomatis tidak gitu kan. Bagaimana membuat fungsi state-nya SS-nya gitu ya. Ini kan yang open loop. Nah, setelah ditambahkan dengan K, apakah dia masih seperti ini gitu ya. Nah, caranya bagaimana guys? Ya, oke, pertama kita akan membentuk terlebih dahulu yang transfer function ini berubah menjadi state space. Gampang ya. Nah, ini sebenarnya udah di mata kuliah sebelumnya, yaitu di pertemuan sebelumnya, yaitu di pertemuan ke 3, 4, 5 itu basically itu sudah ada gitu ya. Lalu setelah mendapatkan ini adalah X aksennya adalah 010 dan 001, kemudian 6 min 1 min 4 X ditambah dengan 001U, lalu Y-nya adalah 100X. Nah, setelah mendapatkan ini, next berikutnya, kalian akan memasukkan di closed loop-nya. Ini masih open loop. Lalu closed loop-nya bagaimana? Closed loop-nya itu adalah X aksen itu sama dengan A min BK dikalikan X ditambah BW. Nah, B-nya itu masih tetap sama ya. Nah, yang berbeda itu hanya A min BK-nya saja. Nah,
A itu yang pertama dan yang kedua ini tetap sama gitu ya. BK-nya itu hanya yang sebelah bawah saja. Oke, kita lihat. Yang awalnya itu 6, karena di sini 2 dikurangi 2 jadinya 4 gitu ya. Kemudian yang awalnya min 1 dikurangi min 6 jadinya adalah plus 6, jadinya min 1 plus 6 jadinya adalah 5. Yang berikutnya min 4, min 3 hasilnya adalah min 7. Nah, ini adalah A-nya. Bagaimana kok bisa kayak gitu? Nah, kok bisa seperti itunya? Sebenarnya bentukannya bisa seperti ini ya. 6 min K1, min 1, min K2, min 4, min K3. Bagaimana bisa seperti ini? Nah, bisa seperti itu karena dijabarkan seperti ini guys. Nah, bentuk utamanya itu adalah Kn sama dengan Pn-1 dikurangi dengan An-1. Pn-nya itu adalah pada saat AS gitu ya, pada saat open loop dikurangi dengan An-1. An-1 itu Pn-1 sama dengan An-1. Berarti dia ini adalah nilai K-nya, berarti dikurangi dengan K-nya itu sendiri. Sampai di sini bisa dimengerti ya guys. Nah, kalau bentuk utamanya kalian bisa mengacu pada pertemuan ke-7 kalau nggak salah. Jadi di sini teman-teman bisa pakai integral, lalu di sini ada B0. Misalnya di sini mau ini B, ini bisa jadi kalian pakai K gitu ya. K0 nih, K1, K2, K3 dan seterusnya. Lalu di sini ini A-nya. A-nya itu adalah yang teman-teman tadi ambil gitu ya. Di sini ada A, A1, A2, A3 dan seterusnya. Ya. Selesai deh. Nah, lalu bagaimana dengan MATLAB-nya? Oke, kita masuk ke MATLAB. Di MATLAB pada dasarnya untuk untuk algoritmanya sebenarnya sama dengan yang saya jelaskan tadi di dalam ini. Nah, cuman kita bisa jelaskan lebih lanjut seperti ini, guys. Nah, di sini kita mempunyai, kita sama ya, mengambil yang filter, kemudian yang kita ambil adalah yang H2 sampai H11, misalnya seperti itu. Lalu setelah itu, kita ambil si sinyalnya tersebut menjadi T-phase, menjadi sebuah persamaan fungsi transfer. Lalu setelah mendapatkan persamaan fungsi transfer, kita mencari T-phase atau TF2 SS-nya. Kita mengubah dari transfer function menjadi state space, sehingga kita mendapatkan ABCD. Setelah kita mendapatkan ABCD, next kemudian kita masukkan nilai K-nya. K-nya ini terserah ya mau berapa gitu ya. Misalnya 0, 0, 0,1 dan lain sebagainya. Cuman yang saya buat di sini adalah yang untuk order 3. Kalau misalnya pakai order 4, oh itu udah beda lagi gitu ya. Ini baru yang pakai order 3. Jadi kalau mau ganti ya tinggal ganti ininya, kemudian ini jumlahnya berapa gitu ya. Kemudian maksimalnya atau dia itu stabil pada tegangan berapa, misalnya seperti itu. Nah, oke. Setelah itu baru kita mencari, kita membuat kita membuat nilai dari yang bagian atas dikurangi gitu ya. Kalau yang di sini tadi ini sama dengan yang ini ya. Sama dengan yang dikurangin ya, A min BK ya sama dengan A min BK itu adalah ini. Lalu setelah jadi teman-teman mau saya buat ke semilog. Apa itu semilog? Semilog itu grafiknya gitu ya, grafik steady state-nya. Saya pengen tahu tuh apakah dia sudah stabil atau tidak. Itu kan dan berhasil atau tidak itu kan biasanya kita lihat di semilog gitu ya, atau logaritmik gitu. Biasanya kita lihat di respon transiennya gitu. Nah, respon transiennya seperti ini. Nah, dia stabil di berapa ini? Kurang lebihnya seperti itu, guys. Ini kebalik ya. Harusnya dari 0 ke sana. Harusnya begini ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu dulu, guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and dak dak.